Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Josan Elvar Febiantoro dengan NIM di 60021101400. Saya merupakan kelompok 59. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sedikit mengenai modul 2, yaitu estimasi parameter, dengan memiliki data sebagai berikut. Data di sini menampilkan sebuah tabel, ya, dua buah tabel, yaitu tabel responden dan tabel kepuasan interval. Yang pertama, tabel responden kita dapatkan dari sebuah penelitian yang berjumlah 50, yang memiliki total skor, rata-rata skor sebagai berikut. Total skor didapatkan dengan menggunakan rumus sum, dan rata-rata skor didapatkan dengan rumus average. Lalu ada interval, tabel tingkat kepuasan, di mana 0 sampai 1 menggambarkan keterangan sangat tidak puas, dan 1,1 sampai 2 digambarkan dengan angka 2, yaitu tidak puas. Lalu ada interval 2,1 sampai 3 digambarkan dengan angka 3, yaitu cukup puas. Lalu ada 3,1 sampai 4 digambarkan angka 4 dengan keterangan puas. Lalu ada interval 4,1 sampai 5 digambarkan dengan skor 5, yaitu sangat puas. Lalu setelah itu kita menuju ke R tabel. Di sini merupakan sebuah tabel yang memiliki dua tingkat signifikansi, yaitu ada tingkat signifikansi untuk uji satu arah dan tingkat signifikansi untuk uji dua arah. Kita dalam pengujian ini kita akan menggunakan tingkat signifikansi dua arah karena kita belum mengetahui arah hipotesisnya di arah positif atau negatif. Lalu di tabel di sini ada tingkat signifikansi N, degree of freedom, dan juga R tabel. Tingkat signifikansi merupakan tingkat kesalahan yang mungkin terjadi pada sebuah penelitian yang berbanding terbalik dengan confidence level, yaitu confidence level merupakan tingkat kepercayaan pada sebuah pengamatan. Lalu kenapa kita menggunakan tingkat signifikansi 0,05? Karena penelitian yang kita lakukan merupakan penelitian yang masih menggunakan alat yang sederhana atau alat manual yang memiliki tingkat resiko kesalahan yang lebih tinggi. Pada sebuah penelitian dengan menggunakan alat yang lebih canggih seperti di bidang kedokteran dan kimia, biasanya menggunakan tingkat signifikasi yang lebih kecil atau confidence level 99%. Lalu ada N. N merupakan banyaknya rekapitulasi kuesioner, yaitu data yang kita dapatkan. Di sini ada 50 data. Lalu degree of freedom, yaitu digunakan untuk menyatakan posisi dalam suatu sistem dengan menggunakan rumus N dikurangi 2. Di sini tertulis N dikurangi 2 sehingga didapatkan 48. Lalu kita dapat menemukan R tabelnya. 0,05. Lalu kita cari di R tabel di DF 48, yaitu didapatkan
0,2787. Lalu setelah itu kita akan menuju ke uji validitas. Di uji validitas ini juga terdapat beberapa tabel. Yang pertama tabel variabel dan hasil perhitungan yaitu N ada 50, degree of freedom ada 48, confidence level menggunakan 95%, alpha atau tingkat signifikansi yaitu 0,05, lalu ada T tabel 2,1. T tabel didapatkan dengan menggunakan rumus tin V. Ada uji validitas B6 yaitu menggunakan sigma atau tingkat signifikansi, dan juga DF, degree of freedom. Lalu ada R tabel. R tabel didapatkan dengan memanfaatkan rumus V7 atau DF 48 dibagi dengan akar menggunakan rumus SQRT dalam kurung V4 ditambah V7 T tabel pangkat 2 sehingga didapatkan hasil seperti berikut. Lalu kita menuju di uji validitas. Uji validitas sendiri digunakan untuk menguji keabsahan atau ketepatan pada sebuah pengujian atau penelitian. Di sini ada nomor butir soal, R hitung, ada R tabel atau keterangan. R tabel sendiri dapat kita masukkan dengan R tabel yang sudah kita dapat di sini. Lalu untuk melakukan uji validitas ini kita dapat memanfaatkan SPSS seperti ini. Di SPSS sendiri terdapat dua menu, dua view, yaitu ada data view, ada variable view. Di variable view namanya kita ubah menjadi soal 1 hingga soal 10 dan total score. Lalu kita lakukan data view. Data view akan menghasilkan tampilan seperti menampilkan tampilan seperti ini. Lalu kita memilih di total score percent correlation, kita pilih 7,48 hingga 847, 0,847. Di praktikum kita R hitungnya tadi yang kita copy lalu kita masukkan di R hitung. Di uji validitas sendiri memiliki ketentuan seperti berikut. Jika nilai R hitung lebih dari R tabel dapat dinyatakan valid. Lalu ada beberapa pernyataan lagi. Karena nilai R tabel R hitung kita lebih dari R tabel, maka keterangan valid semua. Setelah itu ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan pada saat menguji ketepatan atau konsistensi pada sebuah alat penguji pengukur, di mana alat tersebut sudah digunakan beberapa kali untuk menguji kekonsistenannya. Uji reliabilitas sendiri juga memanfaatkan software SPSS. Analysis lalu scale, reliability analysis, statistik, checklist scale if item delete, lalu continue, lalu oke. Didapatkan data seperti ini. Di uji reliabilitas, jika nilai alpha lebih dari nilai R tabel, maka dapat dikatakan reliable. Kita beralih ke tabel cache processing summary. Di sini ada nilai valid
memiliki N50 dan tingkat 100%. Hal ini didapatkan karena tidak ada data kita diuji validitas yang tidak valid. Memiliki keterangan jumlah sampel atau responden N sebanyak 50 orang karena tidak ada data yang kosong. Dalam pengertian jawaban responden terisi semua, maka jumlah valid adalah 100%. Lalu ada di reliability statistik, karena di sini memiliki nilai 0,928 lebih dari 0,27, maka dapat disimpulkan pernyataan tersebut reliable atau konsisten. Lalu kita beralih ke item total statistik. Item total statistik yaitu tabel output di samping memberikan gambaran tentang nilai statistik untuk ke 10 item pernyataan kuesioner. Dalam tabel ini diketahui nilai Cronbach alpha untuk ke 10 pernyataan adalah 0, lebih dari 0,27. Maka dapat disimpulkan bahwa ke 10 pernyataan tersebut reliable. Jadi cukup sekian penjelasan saya tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.